pas Yesus lahir, Tuhan Bapak ikut lahir tidak? Yang bodoh lah kalau Bapak di sorga bodoh. Naik juga dapingku jadinya kau buat. Iya betul. Tenang. Oh, Bu Rasmi. Apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Sedangkan mereka bukan musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana Bu Rasmi mengasihi dirinya sendiri. Tenang. Ada saya bantu kau. Berapa sih mereka ini? Nanti tak hajar. Ayo. Telah lahir di Lukas 2 nomor 11. Tunggu dulu bang. Tunggu dulu, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kau tidak mengakuinya? Kenapa kalian tidak mengakuinya? Bang Arif, Bang Gege, kenapa tidak Ibu mengakuinya? yang tidak mengakuinya. Di sini dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan? Saya akui Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Kami akui itu. Saya bantu Bunda Rasmi, tenang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita hajar dia. Pak diam dia ketika kita tampilkan data-data itu. Pak diam dia. Gak bisa jawab lagi. Masih mau datang besok. Masih mau. Apa jawaban kalian? Tuhan telah lahir. Bu Rasmi, Apa lagi ya? Lahir. Asyhadu. Rasmi gimana? Asyhadu. Coba Bu Rasmi. Lukas 1 juga, di Lukas 1 ada di Lukas 1 tentang kedatangan Gabriel yang kemudian memberi kabar gembira kepada Maria. Coba di Lukas 1 ayat ke berapa itu? Ayat ke 3 kalau nggak salah. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut wahai Maria, berkenan di hati Allah, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, bukan seorang Tuhan ya, yang kemudian harus engkau beri nama Yesus. Seorang anak, bukan seorang Tuhan. Silakan. Pahami di situ. Kalian harus pahami. Tenang, Bu Rasmi, saya bantu. Anda harus pahami. Di situ Lukas belum 1, lahir. malam Di situ belum lahir. Itu Anda harus tekankan. Nah, ketika lahir, itu tadi di Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu baru lahir. Nah, ada apa? Mau kemana lagi? Mau bantah apa lagi? Ini ilmu tipologi. Hanya mampu Padalbo yang bisa mengaplikasikannya dengan ilmu tipologi. Tipologi yo. Jadi di tiga duanya dilanjutkan Bunda Rasmi ya. Dan kemudian ia akan menjadi agung dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah yang menjadikan dia raja seperti Raja Daud, nenek moyangnya. Jadi nenek moyang dari Yesus itu adalah Raja Daud. Apakah Raja Daud itu Tuhan? Kan bukan. Berarti kalau Raja Daud itu manusia, ya berarti Yesus karena sudah silsilahnya di dunia ini. Sudah dibacakan di Lukas 2:11. Yang mana lagi yang Anda kalian dustakan? Dan mana lagi? Sudah dibacakan. Tenang, Bu Rasmi, ada Dalbo di sini. Bang Dalbo, kalau diam biasanya lagi ngelayanin orang jualan beli. Ya dia jualan dia. Jadi beliau ini cari rezeki juga ya sambil jualan. Makanya saya bantu dia. Nah, apa siapa yang bisa membantah? Jangan lupa dibagi 2 sama host ya, Bu. Siapa? Sudah dibantu. Siapa yang bisa membantah argumen Bunda Rasmi? Ayo. Nah, kecuali dia lawang saya pakai ayat itu, saya bisa. Apakah ilmu tipu lagi? Merenung sambil. Apa? Kamu Theodor mau melawan? Masih mau kau mangap besok. Hei,
Hakimu saja, mantan Kristen kabur dia menghadapi saya. Sama Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf malah bergabung di saya. Apalagi? Enggak ada yang bisa bantah Bunda Rasmi, enggak ada. Mereka sudah kehabisan data mereka, hancur mereka. Apa? Kan diserahkan lagi tuh ke Tuhan. Itu Tuhan yang mana? Tunggu. Nanti nongol Bunda Rasmi, tak bantu lagi jawabnya ini. Sangat mudah. Kalian nanti salah. Mana lagi? Kamu Theodor, angkat tangan. Kalau Anda sudah menyerah, lambaikan tangan di kamera. Bang Arif? Ada. Baru satu ayat. Kalian mondar. Ya, buka, pelan-pelan buka. Bukanya Bunda Rasmi, pelan-pelan. Itu kitab suci. Nanti robek kok. Bunda Rasmi. Ya, halo. Sikat mereka. Sikat. Ini biar saya jawab, kenapa dikatakan Yesus itu anak Daud, ya? Kenapa? Karena Daud itu adalah keturunan Ishak, keturunan Abraham. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, Allah akan selalu menyertai Abraham dan keturunan Ishak dan Yakub dan keturunannya. Karena Allah sudah berjanji akan menyertai keturunan Abraham, keturunan Ishak dan keturunan Yakub. Itu makanya dikatakan Yesus itu keturunan Daud, karena Daud itu adalah keturunan Yakub. Gitu ya, Bang? Kan katanya Betul. nyertai Abraham. Sekarang ujung-ujungnya Yesus sendiri yang lahir. Gimana itu? Kan Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji. Yang lahir. Katakan Bunda Rasmi, sampaikan begini. Ini ada dua-duanya itu yo. Sisi kemanusiaan dengan sisi ilahi. Saya bantu. Sekarang saya ada di kubu Bang Dalbo. Jawabnya gini, Bang Rasmi. Mari Bang Arif. Theodor. Gege. Oh, Bang Gege membelot. Nggak apa-apa, saya bantu Bu Rasmi. Bang Gege kok membelot? Iya, saya biar imbang. Ya udah deh, saya juga bantu Bunda Rasmi. Bantu Bunda Rasmi. Bu Rasmi, bilang gini. Dua orang dia. Kata Yesus, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Gitu dong, Bu, jawabannya. Iya, betul. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tapi dia di situ masih di surga, Bang. Ya. Terus Di situ kenapa dia masih lahirnya di nggak surga. Adam aja? Karena kan habis Adam ada keturunan-keturunan lagi tuh, ada manusia-manusia lagi. Mereka lebih membutuhkan Injil. Kenapa Yesus lahirnya belakangan? Nggak habis Adam aja gitu? Kan lebih enak. Oke, ceritanya itu gini ya. Ini Natalia ya kan, si mualaf ya kan? Bukan. Baby. Itu ceritanya Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan istrinya Hawa, ya. Diciptakannya mereka dan dibuat mereka tinggal di Taman Eden yang tidak kekurangan suatu apapun, tetapi ada hukum yang harus dipatuhi oleh Adam dan Hawa, yaitu tidak boleh memakan buah di tengah-tengah taman itu. Itu hukum yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Tetapi datang ular atau iblis menggoda Hawa supaya memakan buah di tengah-tengah taman itu. Jika engkau memakan buah itu, maka engkau akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Engkau akan sama dengan Allah, kata ular itu kepada Hawa. Dan Hawa memakan buah itu dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan buah yang dimakannya itu diberikannya juga kepada Adam. Dan setelah dimakan Adam, dia teringat akan perintah yang diberikan dan
langsung nyangkut di kerongkongannya ya, yaitu menjadi jangkung bagi laki-laki. Nah, jadi kenapa tidak kepada Adam? Karena Adam jatuh ke dalam dosa gitu. Nah, turunan Adam kan menjadi dikuasai oleh iblis, hidup dengan caranya sendiri, tidak mematuhi perintah Allah. Maka Nuh, keturunan tidak jauh itu turunan Adam itu masih keturunan kebenair, Mbak. Karena apa? Karena mana iblis. Dan ternyata sampai keturunan keberapa itu Abraham menaati Allah, makanya Allah memilih Abraham lagi menjadi umatnya, gitu ya Mbak. Jadi, ya, padahal saat itu dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa dia dihukumi dia berdosa dan kenapa dia dijatuhi bahwa dia itu berstatus bersalah di situ? Adam baru diciptakan loh. Nah, iya Bunda Rame. Kenapa dia berdosa? Ya, Adam Masih berhubungan ini Bunda Rame. Adam Bunda Rame. taubat loh, diajarkan dosa Bapa kami. Ah, itu kan Bunda Rame, gini Bunda Rame, seandainya Adam itu tidak tergoda oleh hasutan iblis ya, ketika Adam itu tidak memakan buah pengetahuan itu, apakah hidup Adam dan keturunannya sampai ke Bu Rasmi akan kekal? Ya bisa jadi iya, karena memang waktu di situ kan Adam tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia hanya menuruti yang perintah saya Allah. Itu kenapa dia dijatuhi bersalah? Kenapa dia jadi berdosa? Kan dia tidak tahu. Yang saya tanyakan, Kan sudah ketika ada. Adam, Halo Mbak, kenapa bersalah? Karena halo, Adam diciptakan dan Hawa itu dijadikan menjadi istri. Allah sudah memberikan hukum. Ada hukum yang diberikan Allah, yaitu tidak boleh memakan buah yang di tengah-tengah taman itu. iya Itu ada betul, hukum diberikan. betul Bu Rasmi, saya dukung. Tetapi kalau Adam misalnya tidak makan, tidak tergoda oleh rayuan iblis, itu apakah Adam dan keturunannya itu akan kekal? Jawab cepat. Enggak usah mengarang-ngarang yang tidak ada tertulis di Alkitab, Bang. Enggak. Seandainya Adam tidak memakan buah pengetahuan itu. Tanya apakah Allah hidup sendiri lah, kita- Bang. Jangan tanya aku, karena aku bukan Allah. Waduh, ini kan ada hubungannya nanti Bunda Rasmi. Ini ada hubungannya dengan kekekalan. Lah, Kalau di dalam di dalam Saya bantu Bunda Rasmi ya. Begini Bunda Rasmi. ya, Jawabannya begini. Kalau Adam tidak melanggar ya, tidak melanggar dan memakan buah itu, maka Bu Rasmi nggak ada di dunia ini, Bu. Saya bantu nggak, Bu? Apa menjerumuskan Ibu? belum tentu, karena tidak ada tertulis seperti itu. Belum tentu, kan? Tapi dalam kitab Ibu tertulis kan, gara-gara Adam semua keturunannya itu kemudian ada dosa kan gitu kan. Seandainya Adam tidak makan buah pengetahuan itu, kita akan kekal. Kita akan kekal bersamanya di surga kan gitu kan. Iya kan Bunda? Makanya saya tanya, hidup yang kekal itu di mana? Kalau memang Adam menurut versi resmi itu ada di dunia. Bang, andaikan pun manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, tetap beranak cucu, karena di sini saya baca Kejadian 1 ayat 26 mulainya ya. Ayat Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Jadi seandainya pun manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, tetap beranak cucu, tetap beranak cucu ya. Jatuh ke dalam dosa itu Bu, itu setelah Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa. Makanya Allah kemudian melemparkan Adam itu ke bumi gitu.
Dan bahkan Itu salah itu bang. waduh. Ini di sini Allah menciptakan bumi baru menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan di bumi. Itu bedanya Islam sama Kristen. Kalau di Islam Sebenarnya saya tidak ada juga bedanya, pelajari. Bunda Rasmi. Hanya kemudian Halo. Bunda Rasmi itu yang salah paham gitu. Sebenarnya tidak ada Enggak. bedanya. Bang, Sebenarnya nggak ada gini bedanya loh, sebenarnya. kita bisa berpikir secara logika ya bang ya. Makanya,